pada Oktober mendatang Liga 1 lanjutan Liga 1 2020 akan segera dimulai. Mungkin Bang Degam hari ini kita akan bahas seperti apa persiapan yang Persiraja nih menjelang dilanjutkannya Liga 1 pada Oktober ya, kalau tidak memang tidak ada tanggal pasti, namun jadwalnya dipastikan sekitar Oktober. Mungkin seperti apa sudah yang tim kita nih? Ya, terima kasih sebelumnya. Persiapan Persiraja untuk melanjuti sisa Liga 1 ini akan kita mulai latihannya insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa lagi. Kalau jadwalnya sudah keluar, insya Allah keluarnya jadwal keluarnya hari ini mungkin, karena hari ini juga lagi berlangsungnya meeting di Jakarta dengan PT LIB. Tentu saja saya selaku Presiden Klub Persiraja akan menyiapkan Persiraja sebaik-baiknya. Walaupun tahun ini tidak ada degradasi, tapi bagi saya itu tidak penting ada atau tidaknya. Tapi yang saya tekankan kepada pelatih dan manajemen, bagaimana caranya Persiraja harus masuk ya minimal 8 besar untuk tahun ini. Insya Allah ada beberapa pemain yang sudah kembali ke Banda Aceh. 2 pemain asing kita sudah ada di Banda Aceh, ada Miter sama Samir. Bruno dalam kita cari jadwal dia bisa berangkat ke sini. Mungkin paling telat mungkin sekitar ya seminggu lagi Dibal sudah sampai ke Banda Aceh. Persiraja akan mulai latihan ya lebih kurang mungkin sekitar tanggal 20. Saya mohon maaf sebelumnya, kita pernah menjadwalkan latihan tanggal 5, tetapi kenapa nggak kita lakukan, karena PSSI belum mengeluarkan jadwalnya. Hari ini keluar jadwalnya, kita pastikan Persiraja akan mulai latihan tanggal 20. Rekan-rekan pelatih lainnya juga akan sampai ke Banda Aceh, diperkirakan mungkin tanggal 15. Persiapan juga yang kita lakukan nanti di Banda Aceh itu lebih kurang 1 bulan. 1 bulan kita akan melakukan latihan 1 bulan di Lampinem. Selanjutnya kita akan berangkat ke Jogja. Berarti persiapan waktu kita nih untuk di Banda Aceh kemungkinan lebih kurang 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan. Berarti tanggal 20 ini kemungkinan masih tentatif atau berapa sih? Sudah pasti. Itu paling telat tanggal 20 sudah kita latihan. Kita doakan saja tidak ada larangan dari gugus tugas. Ya, mudah-mudahan saya pikir kalau latihan saja kan nggak ada masalah. Ini kan pemain nanti baru kembali, ada yang dari luar daerah, bahkan ada dari luar negeri. Infonya pemain sebelum mulai latihan ini juga menjalani karantina. Ya sebenarnya kalau pemainnya berangkat naik pesawat, saya pikir nggak perlu karantina lagi ya, karena mereka sebelum naik pesawat sudah diwajibkan rapid testnya kan, sudah ada hasilnya. Malah kalau di luar negeri itu harus ada swabnya. Saya pikir ya mereka ya sudah ada surat dari pihak wewenang yang menyatakan mereka itu bebas dari COVID. Jadi nggak perlu lagi. Yang perlu kita tes nanti adalah pemain-pemain lokal kita. Pemain lokal yang ada di Aceh ya? Yang ada di Aceh yang mereka belum punya surat bebas COVID itu. Jadi ngapain kita buang-buang waktu untuk karantina lagi? Kalau mereka juga sudah ada surat dan sudah dites bahwa mereka itu sudah bebas dari COVID. Pak Presiden, menjelang lanjutan Liga 1 ini informasi di luar ada beberapa pemain yang istilahnya tidak mau lagi bergabung. Itu kan kita ada kebijakan pemotongan gaji itu seluruh ya, keputusan PSSI ya, 50%. Di luar ada beberapa pemain, bahkan terbaru pelatih Arema Malang mengundurkan diri karena alasan itu. Di Banda Aceh sendiri bagaimana? Ada nggak kita alami ada pemain yang menolak untuk kembali gitu? Ada satu, Van der Leij dia sampai saat ini masih belum ada titik temunya bersama manajemen, belum ada kesepakatannya. Tapi kalau yang lain semuanya sudah oke semua. Van der Leij yang pertama memang dia di Brazil itu jauh tinggalnya kan, nggak satu
tempat tinggal dengan Gibal. Jadi dia udah susah komunikasi sama dia, ke Instagram pun dia udah nggak aktif lagi. Tapi dia pernah telepon Sekum, dia menyatakan kalau bisa dia tidak ikut kembali di saat ini. Nah, Pak Sekum menyampaikan ke saya bilang kalau memang pelatih merasa tidak butuh dia, ya kita lepaskan saja dia. Kalau memang pelatih masih membutuhkan dia, ya kita kembalikan dia. Dia nggak boleh memutus sepihak itu. Ini kan bukan keputusan Persiraja Aceh, bukan keputusan PSSI, tapi ini kan kebijakan yang semua klub di dunia ini seperti itu. Semua pemain Indonesia mengalami hal itu ya. Semua. Ini kan keputusan bukan di satu pihak. Nah, kemungkinan besar Husnuzon juga sudah bisa tampil. Sudah bisa tampil. Dia sudah siap terapinya. Ini lagi saya ajukan izin ke Banda Aceh dari kesatuannya. Ngomong Vanderlei tadi sudah fit tidak kembali atau masih ada pembicaraan? Masih ada pembicaraan. Maunya dia tidak kembali dengan alasan dia nggak setuju gajinya dipotong. Nggak setuju gajinya dipotong. Nah, kebijakan pemotongan gaji kan bukan dari saya, tapi dari PSSI dan dari PTLB yang sudah dibicarakan dengan asosiasi pemain. Baik itu pelatih maupun pemain asing dan pemain lainnya. Berarti masih ada kemungkinan pembicaraan. Tapi jika pun Vanderlei nanti tidak tampil, kita punya penutup ya, Husnuzon. Itu kabar baiknya sudah sembuh berarti. Sudah sembuh dan Husnuzon sedang mulai. Ya, memang waktu jeda istirahat liga ini untuk COVID ini dimanfaatkan oleh Husnuzon untuk penyembuhan ya. Iya, menguntungkan kita juga sih sebenarnya. Ya, ada masuk Agus ya, yang Agus sudah oke. Sudah sembuh ya. Agus sudah sembuh. Ya, ada 2 pemain yang ketika laga awal dulu mengalami cedera, namun setelah liga jeda ini membawa keuntungan bagi Persiraja. Pemain tersebut telah sembuh. Tadi selain Vanderlei berarti pemain lokal rata-rata siap kembali, siap menerima keputusan baru dari PT LIB ini ya. Malah mereka udah minta kembali dari tanggal 5 kemarin. Oh iya. Mereka mintanya tanggal 5 udah mulai latihan. Nah, saya bilang ke Sekum, masalah latihan itu ya kita lihat jadwal dari PSSI. Kemudian di Persiraja ada 3 kalau saya tidak salah pemain dari jajaran TNI. Itu bagaimana? Sudah fit juga mereka? Sudah, nggak ada masalah. Alia, Fuad Alia, sama Husnuzon. Satu lagi siapa itu? Lupa saya. Baik, lupa saya namanya. Ya. Baik, kemudian berarti ini sudah Persiraja dipastikan walaupun ada 1-2 yang tidak ini, tapi sebagian besar sudah cukup untuk menghadapi Liga 1. Persiapan komposisi pemain sudah cukup dan mereka akan segera kembali minggu depan ya rata-rata. Minggu depan mereka sudah berkumpul di Banda Aceh dan akan menjalani pemusatan latihan. Jadi pemusatan latihan Persiraja ini akan dibagi 2. Yang pertama dia akan ada di Banda Aceh, kemudian mereka akan bertolak karena home base Persiraja untuk lanjutan Liga 1 itu akan dipilih di kota Yogyakarta. Udah fit ya Pak? Sudah fit. Dan kemudian bagaimana nih persiapan kita di kota Yogyakarta? Stadion yang kita pilih, tempat latihan, apakah sudah layak dan apakah semua pemain siap dan bagaimana dengan klub sudah siap memindahkan ini? Kita semacam pindah home base juga. Pindah home base. Ya. Jadi PSSI memberi memberi fasilitas kepada tim di luar Pulau Jawa. Yang pertama kita dapat kamar 45 kamar hotelnya. Itu ditanggung oleh PSSI, 1 pemain 1 kamar. Saya pikir itu kalau di tempat tinggal kita udah nggak ada masalah lagi. Nah, lapangan home base kita itu udah jelas lapangan PSSI Sleman. Nah, itu udah jelas. Stadionnya. Stadion Harjo ya. Harjo. Terus ini satu lagi nih yang lagi kita pertegaskan ke PSSI, kita harus latihan di mana? Itu yang. Nah, jadi hari ini keputusannya kita harus latihan di mana? 1 hari boleh pakai berapa kali? Itu yang penting. Insya Allah hari ini sudah ada keputusannya. Itu soal lokasi latihan kita serahkan ke PSSI atau kita juga ada menjajaki yang misalnya kita nanti kita mencari misalnya seperti lapangan UNS, lapangan UNM kita minta itu ada ya seperti itu. Nah, kami
6 klub di luar Pulau Jawa ini kami meminta disediakan oleh PSSI. Kami meminta di PSSI termasuk latihan, lapangan latihan, bus. Karena kenapa? Ya kita kan kewalahan juga untuk nyari tempat latihan itu. Tempat latihan ini kan kita Liga 1, nggak boleh kita latihan lapangan yang tidak layak. Pemain asing pasti teriak nanti. Nah, kita ada pemain asing. Kalau dulu di Liga 2 kita boleh latihan di mana saja kan, tapi ini tidak boleh. Kita nggak mau gara-gara lapangan latihan korban pemain kita nanti. Iya, itu ketika lapangan tidak standar tentu akan beresiko bagi Persiraja. Oke, berarti soal kemudian kalau pandangan Pak Presiden sendiri, Bang Degam, dipilihnya kota Yogyakarta ini ketimbang kota lain. Kita pinginnya di Banda Aceh, tapi apa daya ternyata aturannya tidak membolehkan main di luar Pulau Jawa. Tapi kalau di Pulau Jawa, kota Yogyakarta ini sudah layak untuk kita menjadi home base. Kalau kita bicara layak, daripada daerah yang lain lebih layak emang Jogja. Yang pertama tingkat COVID-nya agak sedikit menurun dibandingkan Surabaya. Terus juga lapangannya, stadionnya mereka punya 3 stadion, fasilitasnya ya cukup memadai lah. Tapi itu bagi saya nggak begitu penting. Yang penting bagi saya adalah Jogja ini bagi pemain kita bersahabat, dia nggak boleh nakal-nakal. Karena pemain-pemain kita ini untuk mengontrol dia selama 6 bulan ini bukan hal yang gampang. Kalau kita main di Surabaya, saya takutnya di Surabaya banyak tempat hiburan nanti. Pemain kita keliling tengah malam nanti nggak main bola lagi. Jogja lebih ramah ya. Lebih ramah dia. Lagian juga makanannya nggak begitu mahal kan. Cocok lah untuk melanjutkan sisa kompetisi. Ya, dengan ditambah lagi ada pemotongan. Jadi pemain butuh kota. Gajinya dikurangi, makannya juga makan murah di Jogja. Ya. Kemudian berarti dengan kota Yogyakarta ini sudah cukup layak. Kemudian sebelumnya Persiraja sempat masih ada lobby-lobby supaya main di Aceh. Ketika itu santer kita isu Persiraja tidak mau main di Jogja, tapi maunya main di Aceh, dan beberapa klub Pulau Jawa diminta juga main di Aceh. Sekarang gimana sudah Bang perjalanan itu, masih sudah fix atau akhirnya tidak diputuskan oleh tidak digabungkan oleh PSSI? Nah, PSSI nggak mengabulkan karena kita cuma punya 1 stadion. Seandainya Dir Murtala bisa kita pakai ya bisa saja. Jadi nggak mungkin tim di luar Pulau Jawa kita bawa ke sini, ternyata kita cuma 1 stadion. Mau berapa lama mereka menunggu jadwal mereka main? Tapi nggak mungkin. Kalau fasilitas lain, oke, hotel. Malah kalau bisa main di Aceh, saya akan beri subsidikan hotel kepada mereka. Tapi karena stadion tadi kan, ya akhirnya PSSI yang memutuskan tidak layak main di Aceh. Tidak layak bukan karena apa? Karena stadionnya nggak mencukupi dengan 6 tim itu loh.